Pemirsa, seperti biasa setiap hari Sabtu, kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Dan untuk ya sudah hadir dua narasumber yang hadir pagi ini di studio Berita Satu. Pertama ada wartawan senior Surat Kabar Kompas Muhammad Subhan dan ada juga managing editor Tribun News Network Domuara Ambarita. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan untuk Berita Satu View hari ini kita ada beberapa peristiwa menarik dari pekan lalu. Ya salah satunya Pak Presiden SBY yang menyatakan mendukung pilkada langsung dan kemudian diikuti dengan pernyataan dari Partai Demokrat yang akhirnya juga menyetujui pilkada langsung walaupun sebelumnya sempat menyatakan mendukung pilkada tidak langsung. Yang kedua adalah tanggal 15 September lalu Pak Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS yang divonis lebih lama dari yang sebelumnya, dari 16 tahun jadi 18 tahun. Nah kita bahas ya topik pertama dulu mengenai rancangan undang-undang pilkada karena mungkin yang mendesak itu adalah tanggal 25 September dijadwalkan akan masuk paripurna. Nah itu tentunya sudah sebentar lagi. Nah menurut Pak Subhan dulu, kira-kira apa yang bagaimana Kompas melihat RUU Pilkada yang akan segera disahkan ini? Terima kasih Mas. Saya kira sekarang ini adalah waktunya itu kita diuji bagaimana demokrasi itu tengah berada dalam titik yang paling berbahaya. Karena 10 tahun kita melaksanakan pilkada langsung, sekarang ini ada proses bagaimana ingin membalikkan ini menjadi pilkada seperti zaman Orde Baru yang otoriter. Tanggal 25 nanti adalah penentuan bagaimana rapat paripurna DPR untuk menentukan mana jalan yang pada langsung dan mana tidak langsung. Saya kira ini adalah titik yang mundur. Bahkan kalau ini terjadi sampai ke pilkada kembali ke DPRD, buat kita berpikir bahwa sebenarnya ini adalah terjadi pengkhianatan DPR terhadap rakyatnya. Dari yang paling kita concern sekarang adalah bagaimana demokrasi yang sudah berjalan ini tetap pada relnya. Demokrasi di mana membutuhkan partisipasi publik yang begitu banyak dan semua orang merasa bahwa keputusan publik itu dia ikut serta. Nah kalau itu dipotong ini berbahaya menurut saya. Itu pengantar dari saya. Oke. Kalau dari Pak Domu kira-kira prediksi apa yang akan terjadi tanggal 25 September karena tentunya pergerakan politik saat ini cukup hangat. Baik. Mengenai pilkada ada hal yang menarik menurut saya. Sebelum Pilpres 9 Juli, sebagian besar fraksi masih tetap mempertahankan pilkada langsung. Tetapi begitu ada hasil quick count pilkada 9 Juli, ada pergeseran yang luar biasa. Banyak fraksi yang tadinya mendukung pilkada langsung tiba-tiba seakan-akan menyatakan bahwa kami tidak sependapat. Apalagi tanggal 8 Juli sehari sebelum Pilpres ada deklarasi koalisi permanen beberapa partai yang mendukung Pak Hatta, Pak Prabowo. Nah, partai-partai inilah yang belakangan menjadi hampir menyatakan semua bahwa kami menolak pilkada langsung. Apa yang terjadi? Saya sependapat dengan Mas Subhan bahwa ini ada pengkhianatan. Kita masih ingat pada 1 Juni 2005, pilkada pertama di Indonesia di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, semua orang menyambut dengan baik. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun, katakanlah 32 tahun Orde Baru, kita hanya diatur 1, 2, 3, paling banyak katakan di DPRD daerah, hanya Jakarta yang sampai 106, selainnya itu tidak ada sampai 100. Hanya mereka lah yang menentukan kepala daerah. Maka ketika reformasi bergulir, termasuk ya orang-orang yang sekarang juga yang getol mendorong pilkada langsung, Pak Amin Rais, Pak Akbar Tanjung dan lain-lain. Tetapi mereka sekarang justru berbalik pemikirannya dengan alasan berbagai macam, terlalu boros, korupsi segala macam. Kalau itu persoalannya menurut saya bukan membalikkan ini kembali ke zaman Orde Baru, tetapi diperbaiki sistemnya. Nah, apa yang menarik menurut saya adalah kemarin Senin Pak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan selaku Presiden ini membalikkan semua hitung-hitungan. Saya hitung-hitung coba kalau hanya 3 fraksi PDIP, Hanura dan PKB yang hanya mendukung ini, hanya 139 suara di DPR, hanya 25%, seperempat. Artinya kalaupun terjadi voting, mustahil menang. Nah begitu membalikkan kondisi Pak SBY, 148 suara Demokrat, itu menjadi 287, hitungannya menjadi 51, hampir 52%. Nah ini sekarang konstelasi di DPR berubah sekali.
Ya, tapi mungkin kita bahas sedikit mengenai apa yang ada di rancangan undang-undang pilkada. Pembicaraan yang terjadi di DPR saat ini adalah membahas tentang sengketa pilkada itu akan dibawa kemana. Yang satu mengusulkan untuk dibawa ke Mahkamah Agung, yang satunya tetap setuju di Mahkamah Konstitusi. Yang menyetujui tetap di Mahkamah Konstitusi itu PKB dan Hanura. Nah, menurut Pak Subhan, apakah ini sesuatu yang substantif atau diharapkan justru? Sebenarnya gini ya, kita kembali lagi nih. Sebenarnya ini adalah persoalan yang sebenarnya tidak urgent. Ketika di akhir masa jabatannya, yang cuma berhitung hari, kok dia melakukan putusan-putusan yang sangat penting, yang sangat menentukan hajat hidup orang banyak di Indonesia. 240-an lebih juta penduduk nasibnya itu kan. Saya menyambung tadi, Mas Adi. Kita melihat setelah emang ini terjadi pasca Pilpres. Saya melihat bahwa ini sebenarnya aksi balas dendam. Gitu ya. Kita ini demokrasi. Tetapi ketika kita kalah, kita nggak bisa menerima. Padahal seperti kita baru kemarin Scotland kan melaksanakan. Kita rame, kita ribut, tapi begitu pesta usai, mari sama-sama kita susun kursi, susun meja, kita bersama-sama. Tapi tidak. Nah, saya khawatir kalau ada sampai isu-isu bahwa pemerintahan 2 tahun, 3 tahun ke depan ini akan diganggu terus, itu berbahaya. Negara kita ini tidak bisa maju lagi, saya kira. Tidak bisa berjalan lagi, saya kira. Kan padahal kita membutuhkan pemerintahan yang lebih stabil sekarang. Cara kita memilih pemimpin ini sudah benar. Artinya bagaimana rakyat yang di pelosok pun itu ikut menentukan. Dia ingin memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya gitu kan. Apalagi kalau dipilihkan oleh mereka yang ada wakil-wakil bisa salah. Kadang-kadang kita bisa keliru misalnya gitu kan. Nah, persoalan misalnya ini karena mahal, terus kena boros. Saya kira demokrasi itu ada biayanya. Tidak mungkin bahwa kita aja ke kamar kecil aja ada biayanya kan, tidak mungkin. Tetapi dengan pilkada langsung, transparansi, akuntabilitas itu diuji, tidak bisa dibawa meja gitu loh Mas. Nah, sepanjang bisa dihitung, dicek ya kan akuntabilitas dan transparansinya, saya kira tidak problem. Yang jadi masalah kalau menjadi itu tidak bisa dihitung. Kalau orang kampanye untuk misalnya baliho, untuk poster segala macam, itu bisa dihitung dan itu wajar. Tetapi kalau yang namanya politik itu yang berbahaya dan itu yang dikhawatirkan terulang seperti zaman lalu. Dan setelah itu kekuasaan pilkada juga akan tersandra oleh DPRD itu. Dan kalau nanti misal tanggal 25, ya kita berharap bahwa tanggal 25 itu dengan Demokrat selesai lah saya kira kan. Sinyalin udah jelas, artinya pilkada langsung tetap jalankan. Tapi kalau seandainya berbalik gitu, lain lagi seperti yang sekarang ini dirancang oleh DPR, ya kita kembalikan. Saya kira MK kita harus percaya dan MK juga sekarang tengah memperbaiki bagaimana konditenya, bagaimana posisinya pasca penangkapannya Akil kan, pasca ditahannya Akil. Dan kemarin Pilpres sekarang saya kira 9 wakil Tuhan di MK itu menjalankan fungsi-fungsi secara benar saya kira gitu. Oke, nah ini tadi Pak Subhan sedikit membahas tentang baliho dan biaya yang keluar ketika kampanye dan segala macam. Salah satu syarat dari 10 syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat mengenai dukungannya terhadap pilkada langsung adalah Partai Demokrat hanya akan mendukung pilkada langsung ketika ada 10 syarat ini. Salah satunya adalah kampanye larangan fitnah dan kampanye hitam, salah satunya. Yang kedua, akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Terus yang satu lagi contohnya adalah larangan pembatasan kampanye terbuka. Nah, dari Pak Domu yang tentunya kan punya jaringan di daerah, apa kira-kira yang tanggapan dari Pak Tribunnews? Baik, sekali waktu pernah bincang-bincang dengan kawan-kawan di kalangan pro-demokrasi lah ya. Bukan saja di pilkada, tapi mungkin terlalu radikal. Mereka pun mengatakan bahwa bila perlu pemilu itu dana kampanye semua dibiayai oleh negara. Tentu ini biayanya gede, biayanya besar. Mungkin apalagi kita sekarang neraca pembelanjaan negara agak minus, tidak surplus. Tapi ini ada baiknya. Artinya kalau pilkada diselenggarakan oleh negara, biaya kampanye diselenggarakan oleh negara, tetapi diatur sedemikian rupa, tidak perlu lagi arak-arakan, tidak perlu kampanye terbuka. Mungkin hanya kampanye di televisi atau di ruangan tertutup. Itu barangkali biayanya lebih kecil. Nah, setelah itu semua tindak tanduk DPRD, semua tindak tanduk kepala daerah diawasi. Satu peser pun korup, seret ke pengadilan, ganti. Mungkin seperti itu.
Sebab memang saya sependapat dengan beberapa poin yang diajukan oleh Demokrat, memang pilkada ini terlalu boros. Borosnya kenapa? Baru-baru ini dalam banyak diskusi dengan anggota DPR juga, ternyata tidak bersih-bersih amat, terutama yang 2009. Banyak betul serangan fajar, baik di pilkada, baik di pileg maupun di pilpres. Nah, hal-hal seperti itu barangkali yang harus dicegah oleh aparat keamanan, bukan saja KPK, kepolisian barangkali, Panwaslu pun harus lebih jeli menggunakan mata dan telinga, sehingga harus diawasi. Kalau ini bisa ditekan sedemikian rupa, saya kira negara-negara lain yang sudah maju juga menggunakan sama yang seperti kita lakukan, pemilihan langsung, cuma pengawasannya lebih ketat. Nah, kalau pengawasan lebih ketat, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu tidak terjadi, maka tidak menjadi boros. Prediksinya untuk tanggal 25 September nanti, apakah akan jauh dari bayangan atau apakah kita akan tetap memiliki pilkada langsung atau tidak? Ya, kalau saya sih ngelihatnya setelah Demokrat artinya dengan Pak SBY yang memberikan sinyal, kemudian Pak Syarif Hasan melakukan jumpa pers khusus. Saya kira begini, Pak SBY ini kan periode kedua, periode terakhir dia. Saya yakin Pak SBY ini tidak akan meninggalkan legacy, warisan yang akan dikenang sebagai penghancur demokrasi. Saya kira itu. Dan Pak SBY nggak mau membangun itu, karena kemarin salah survei mengatakan bahwa kalau ini terjadi pilkada langsung dihapus, maka dia dipersalahkan sebagai orang yang paling berhak dalam kehancuran demokrasi. Dan Pak SBY saya yakin menjaga itu. Apa yang dilakukan selama ini, sinyal-sinyal apa yang disampaikan oleh Demokrat, mudah-mudahan hampir 22% itu akan tercapai. Dan yang penting persoalannya adalah para politisi sadar bahwa sebetulnya bukan keinginan mereka, tapi demokrasi itu keinginan rakyat. Dan rakyat ini nggak bisa lagi diwakilkan. Kita ini sudah jauh maju ke depan demokrasi. Kalau kita mundur lagi, itu udah bukan bangunan-bangunan politik kita kembali hancur lagi. Saya kira kita benahi semua. Kalau misalnya terlalu banyak biaya, ada pilkada serentak. Ya kan? Kan udah diakomodasi itu. Kemudian kalau misalnya nanti penggunaan uang di aturan di sanksinya ada, akan kena sanksi sekian. Nah, itu harus ketat dijalankan. Saya kira kalau itu dijalankan dan semua itu dijaga, nanti tanggal pilkada langsung itu kita akan capai pada tanggal 25 saya yakin. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu View.